Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Safanzen. Salam literasi. Halo, kembali lagi dengan saya Siti Hidayati, guru pembimbing literasi SDN Sapan, Kecamatan Ciparai. Pada kali ini saya akan berbagi kisah tentang seorang guru yang mempunyai profesi sampingan sebagai CapCut Content Creator. Mau tahu lebih lanjut tentang kisah beliau? Berikut wawancara selengkapnya. Assalamualaikum, selamat siang Teh Seli. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Ida. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang telah Teh Seli berikan kepada saya untuk mewawancarai mengenai pekerjaan yang sedang dijalani oleh Teh Seli saat ini. Baik, sama-sama. Mungkin kan Teh Seli pekerjaan utamanya sebenarnya seorang guru ya? Iya, betul. Betul. Guru mata pelajaran bahasa Iya, Inggris. betul, betul. Betul. Nah, bisa diceritakan sedikit mengenai latar belakang Teh Seli sendiri? Apakah CapCut ini kan berarti profesi sampingan ya? Bagaimana awal mula membuat konten di CapCut dan kapan gitu awal mulanya? Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas pertanyaan dan kesempatannya. Langsung saja saya akan menjawab. Untuk awal mula saya tertarik di CapCut itu pada tahun 2020-2021. Nah, waktu itu saya sering membuat video-video editing di CapCut karena waktu itu CapCut adalah salah satu aplikasi editing video yang gratis itu dan banyak fitur yang bisa dimanfaatkan di sana. Nah, ketika saya mengedit video itu karena kan saya memang suka untuk mengedit foto ataupun video. Nah, ketika saya mengedit video di CapCut itu muncul iklan tuh itu baru muncul banget. Jadi ada iklan join jadi kreator CapCut. Karena saya iseng-iseng tuh awalnya iseng-iseng ngeklik untuk daftar jadi kreator CapCut tersebut. Saya daftar dan surprisingly-nya saya diterima jadi kreator CapCut. Nah, dari sana saya memulai perjalanan saya untuk mengedit video dan men-share template yang sudah saya buat gitu ke sosial media, baik itu di CapCut itu sendiri ataupun di TikTok. Nah, jadi awal mulanya itu memang saya itu senang mengedit video dan kebetulan ada change atau kesempatan untuk menjadi kreator CapCut. Jadi saya join lah jadi kreator CapCut dan masih menekuninya hingga sampai saat ini. Wah. Seperti itu. Jadi awal mulanya mungkin 2020-2021 tuh pas lagi zamannya masih COVID belum berakhir ya? Iya, betul. Jadi benar-benar kesempatan di rumah gitu ya? Iya, jadi udah lama banget tuh join CapCut. Tapi sebelumnya juga saya nggak berorientasi ke kayak ke gaji atau ke hasil yang saya dapatkan tuh karena awalnya itu saya menyalurkan kemampuan saya dalam editing video, jadi tidak mengharapkan apa-apa. Ternyata memang lambat laun itu ada return atau penghasilan gitu yang masuk ke akun saya seperti itu. Wah, luar biasa ya. Awal mulanya dari iseng-iseng ternyata ada returnnya gitu ya? Iya. Sangat menginspirasi Teh Seli. Kemudian boleh sedikit diceritakan nggak sih proses kreatif yang Teteh lakukan biasanya dalam membuat video menggunakan CapCut? Misalnya dari awal hingga akhir tuh gimana? Apa nyari inspirasinya dari mana gitu? Oh ya, untuk inspirasinya itu saya jarang sekali membuat template atau video editing itu dari hasil kreativitas saya sendiri gitu. Tapi saya biasanya inspirasi dari konten-konten yang sedang viral saat ini karena saya rasa ketika saya membuat konten yang sedang viral saat ini pasti pengguna dari template saya itu banyak gitu. Jadi saya memanfaatkan situasi tersebut di mana konten yang sedang viral itu saya remake dan saya buat kembali ke dalam template, baik itu lirik lagu ataupun jedak-jeduk remix dan template-template yang lainnya seperti mini vlog ataupun overlay gitu lirik lagu dan quotes-quotes di apa namanya itu yang sedang trend saat ini gitu. Jadi saya remake dan saya buat kembali gitu di CapCut tersebut. Oh, jadi proses kayak ide kreatifnya tuh sebenarnya muncul dari trending yang lagi trendy yang lagi viral gitu ya? Iya, yang lagi viral saat ini karena biasanya ketika saya mencoba untuk membuat template dari benar-benar pure yang saya inginkan itu biasanya penggunanya sepi gitu. Jadi ya udahlah saya memanfaatkan tren yang sedang viral saat ini aja. Oh iya ya, paham. Kemudian tadi juga disebutkan ya kayak kalau dalam ini mah genre-nya tuh tadi macam-macam ya, ada JJ, ada quotes, ada lirik, ada layer-layer gitu tergantung yang lagi viral gitu berarti ya. Iya betul. Jadi campur-campur lah genre-nya tuh nggak fokus dalam satu apa tuh satu niche gitu mungkin ya. satu ya. Jadi campur ada quotes galau, ada quotes motivasi dan sebagainya. Oke. Kemudian ada teknik atau fitur khusus gak sih di CapCut yang Teteh rasa sangat membantu dalam proses editing? Untuk fiturnya saya rasa di CapCut itu kan memang banyak sekali tools yang bisa kita gunakan. Nah, di mana tools itu semuanya, hampir semuanya itu sangat membantu saya dalam proses editing. Karena kalau misalkan nggak ada tuh satu tools, jadi kita nggak akan bisa untuk membuat suatu video yang kita inginkan. Jadi itu menurut saya itu sangat bisa digunakan dan sangat bermanfaat ketika proses editing. Dan juga saat ini si CapCut ini aplikasinya hampir setiap bulan tuh berkembang, jadi makin banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan, baik itu video efek ataupun filters dan tools lainnya itu makin bertambah banyak. Jadi hampir semua tools yang ada di CapCut itu bermanfaat dan bisa digunakan bagi saya sendiri. Oh, jadi memang semua toolsnya itu emang sangat berguna ya untuk mengedit video, apalagi menunjang Teh Seli untuk bikin konten CapCut yang menarik gitu ya. Iya betul, hampir semuanya bermanfaat dan memang hampir semuanya saya gunakan. Luar biasa, berarti sudah dieksplor ya macam-macam tools yang ada di dalam CapCut itu sendiri. Iya.
Kemudian apa sih Teh, kan pasti tuh kalau dalam menjalani suatu profesi meskipun itu sampingan pasti ada tantangan besar ya. Selama Teteh menjalankan profesi sampingan Teteh sebagai CapCut content creator, tantangan terbesar apa sih yang pernah Teteh hadapi saat mengedit menggunakan CapCut? Oh, berarti ini tuh tantangan pengeditan ya? Ya tentang pengeditan boleh, atau misalnya Teteh punya tantangan di luar pengeditan itu sendiri juga boleh di-share gitu sama kami. Baik, untuk dari tantangan pengeditannya itu sendiri, bagi saya karena makin kesini tuh fitur di CapCut itu makin banyak yang berbayar. Jadi beberapa fitur itu jika mau digunakan kita itu harus bayar. Nah, itu menjadi salah satu tantangan bagi saya waktu itu ketika saya belum join CapCut Pro. Jadi ketika belum join CapCut Pro ada satu fitur yang ingin digunakan itu kita harus bayar 3.000 atau 5.000 itu satu toolsnya. Tapi sekarang ketika saya sudah naik level di CapCut itu kan di CapCut itu ada beberapa level, kalau nggak salah itu sampai 9. Nah, saya sudah ada di tahap level kelima dan saya sudah diberikan CapCut Pro gitu sama pihak CapCutnya itu sendiri. Jadi tantangan itu terselesaikan ketika saya membuat CapCut Pro gitu untuk menggunakan tools-tools yang pro gitu. Jadi saya tidak perlu bayar lagi karena memang saya sudah diberikan akun CapCut Pro oleh pihak CapCutnya itu sendiri gitu. Itu salah satu tantangannya gitu. Tapi ada pun tantangan lain ketika saya ingin mengedit video seperti video jerak jeduk ya yang sedang tren saat ini itu apa ya, style video editannya itu memang agak susah bagi saya karena ada keyframe dan yang harus melihat ke tutorial YouTube gitu. Dan itu juga menjadi salah satu tantangan bagi saya. Tapi tantangan tersebut membuat saya berkembang ketika saya ingin membuat suatu tren, mengikuti tren yang ada, itu melihat tutorial dan skill mengedit video saya juga jadi lebih bertambah gitu. Berarti tadi tuh tantangannya tuh tools yang harus pro ya yang digunakan. Tapi alhamdulillah tadi Teh Sally ternyata sudah mengatasinya karena levelnya Teh Sally sendiri sudah mencapai lebih dari setengahnya mungkinnya dari level maksimal untuk mendapatkan fasilitas pro tersebut ya. Iya betul. Ya, alhamdulillah. Kemudian kalau di luar tools editingnya itu sendiri, apakah ada tantangan lain yang Teh Sally hadapi saat mengedit video? Ya sebelum editing, atau apakah salah satunya mencari inspirasi maksudnya gitu? Itu kadang juga kan mungkin jadi kesulitan nggak bagi Teh Sally? Untuk tantangan lainnya itu ya betul, ketika saya mencari inspirasi itu biasanya si tren itu kan nggak setiap hari ada. Jadi tren yang sudah saya edit itu saya bingung lagi tuh harus mengedit atau membuat template seperti apa lagi. Nah, tapi jangan khawatir karena di CapCut itu sendiri itu sudah ada ide kreasinya. Jadi kalau kita misalkan bingung tuh sama mau ngedit video apa lagi, nah di CapCut itu banyak pilihan sekali, banyak sampai puluhan tren yang bisa kita ikuti. Jadi ketika kita start untuk membuat konten, untuk mengikuti konten di TikTok itu kita bisa melihat ke ide di CapCut itu sendiri. Jadi yang tren di CapCut itu apa gitu, karena yang tren di CapCut itu biasanya nanti akan kebawa ke TikTok, jadi tren di TikTok gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya CapCut dan TikTok itu tidak bisa terpisahkan ya Teh. Jadi sama-sama saling berkesinambungan satu sama lain ya. Iya, karena ketika saya membuat template di CapCut juga, jadi orang lain yang melihat konten di TikTok itu bisa langsung mengklik template yang saya buat dan bisa beralih ke CapCut untuk mengedit dan untuk menggunakan template saya seperti itu. Oke. Kemudian Teh, boleh berbagi nggak tips terbaik yang dapat Teteh bagikan nih bagi pemula yang baru mau mulai, misalnya menggunakan CapCut untuk mengedit video? Tipsnya untuk yang baru memulai mungkin dari aku konsisten aja dulu, jangan dulu berorientasi kepada return, tapi harus konsisten dulu. Misalkan mau membuat 5 template satu hari, jadi harus konsisten tiap hari membuat 5 template. Meskipun template kalian nggak ada yang viral, nggak ada yang pengguna gitu ataupun sepi, nggak apa-apa, lanjut aja membuat template karena nggak, biasanya template yang kita buat itu nggak langsung bisa FYP pada saat itu juga, tapi FYP-nya bisa bulan depan ataupun bahkan bisa tahun depan. Karena saya juga membuat template yang tahun 2023 gitu ya, masih banyak yang penggunanya itu masih banyak yang dari 2024. Jadi menurut saya yang satu itu harus konsisten terlebih dahulu. Yang kedua kita harus harus berusaha upgrade kemampuan edit video kita. Jadi kita jangan stuck di zona nyaman seperti kita menyukai konten lirik lagu. Jadi kita mengedit lirik lagu terus, menurut saya itu kurang tepat ya, karena kita harus bisa menyesuaikan dengan tren yang ada gitu. Jadi kita harus mengupgrade diri kita gitu, harus mengikuti tren yang ada dan harus belajar lebih banyak lagi. Gitu sih menurut aku. Sangat menginspirasi dan berdaging nih tips and triknya. Untuk para pemula yang baru mau memulai, jangan lupa didengarkan lagi ya tips and triknya. Jangan lupa juga gunakan template dari Teh Sally untuk membantu meng-up profile-nya Teh Sally juga. Kemudian nah Teh, bagaimana Teteh melihat diri Teteh berkembang di dunia kreatif, dan apakah CapCut mungkin akan terus menjadi bagian dari perjalanan Teteh sebagai profesi sampingan gitu? Oh baik, terima kasih untuk yang pertama tadi melihat diri saya berkembang itu. Saya masih ingat bahwa konten pertama yang saya
buat itu di CapCut itu masih menggunakan fitur yang basic-basic, tetapi setelah saya mendalami atau berusaha belajar lagi menggali CapCut lebih banyak lagi, lebih dalam lagi itu tentunya skill kemampuan editing saya bertambah, bisa menggunakan beberapa fitur yang ada di CapCut itu sendiri. Nah, salah satu fitur yang paling sulit menurut saya itu adalah penggunaan keyframe, karena ketika kita mau menggunakan keyframe itu harus harus jelas banget, misalkan mau beralih berapa derajat atau beralih berapa senti gitu, itu kita harus pikirkan banget gitu. Jadi kalau kita dalam penggunaan keyframe itu menurut saya itu lebih sangat sulit gitu, dan sampai sekarang pun saya masih kesulitan dalam penggunaan keyframe yang tepat itu kayak gimana biar hasilnya smooth gitu. Tapi saya sampai saat ini masih terus belajar untuk penggunaan keyframe agar hasilnya lebih halus lagi dalam transisi ataupun dalam dalam membuat jedak-jeduk seperti yang sedang tren saat ini gitu. Dan yang kedua itu tadi, maaf apa? Apakah CapCut nih akan terus menjadi bagian dari perjalanan karir Teteh sebagai profesi sampingan? Oh iya, CapCut itu kan saya sudah lama banget yang gabung di CapCut dari 2021 kalau nggak salah ya. Jadi CapCut ini sudah lama sekali menemani saya hingga menghasilkan beberapa rupiah itu untuk kebutuhan hidup saya sendiri gitu. Jadi tentunya insya Allah kedepannya saya akan tetap berkreasi di CapCut, karena selain selain orientasinya kepada editor, saya juga senang untuk mengedit video gitu. Jadi itu salah satu hobi saya. Jadi mungkin kedepannya juga saya akan terus menggunakan CapCut. Oke, Teteh, semoga harapan dan rencana terbaik untuk usaha Teteh ke depannya, terutama di profesi utama Teteh sebagai ibu guru, kemudian sebagai profesi sampingan Teteh sebagai CapCut content creator tercapai, serta selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam menjalani prosesnya. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak atas kesempatan yang luar biasanya, dan mohon maaf apabila dari jawaban-jawaban saya banyak sekali kurangnya, itu mohon dimaafkan ya Bu. Saya yang sangat berterima kasih ke Teteh atas waktunya, atas kesempatannya untuk bisa mewawancarai mengenai profesi Teteh, profesi yang sangat hype saat ini ya. Mungkin kita insya Allah nanti bertemu lagi di lain waktu ya Teh. Iya baik, sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you. Itulah wawancara yang dapat saya sajikan. Sampai bertemu lagi di liputan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.